Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi dengan judul kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kebutuhan humas dalam pendidikan. Ada beberapa kebutuhan humas dalam pendidikan. Yang pertama yaitu public speaking. Public speaking juga merupakan keterampilan seorang humas. Keterampilan penting seorang humas. Public speaking biasanya dilakukan secara offline, akan tetapi akhir-akhir ini sering juga digunakan secara online. Jadi kita harus menguasai keduanya. Yang kedua, riset. Riset di sini diperlukan untuk memahami audiens. Yang ketiga, media sosial. Media sosial menjadi salah satu kemampuan penting seorang humas. Karena media sosial digunakan untuk mencari informasi umum, mengenali ancaman dan merespon hal-hal atau berita-berita yang buruk. Yang keempat yaitu internal communication. Internal communication merupakan pertukaran pesan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Dengan internal communication yang baik dapat meluruskan setiap permasalahan yang terjadi. Yang kelima yaitu membangun relasi. Kemampuan untuk membangun hubungan baik dan mengekspresikan kepercayaan diri juga karisma akan membantu menjadi representatif humas yang diperhitungkan. Yang keenam yaitu perspektif internasional. Kemampuan humas ini mengharuskan kita memahami bagaimana sikap sopan santun, kebiasaan, simbol, serta berbagai macam rasa dari berbagai budaya. Cukup sekian, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yusriani. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Suada, yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang perlu dikuasai karena seorang PR akan menangani beberapa proyek dan pelayanan sekaligus. Kemampuan manajemen waktu yang kuat akan mampu membantu kamu mengelola beberapa jenis proyek dan tidak kehilangan prioritas untuk klien. Selanjutnya, kerjasama. Ahli humas juga harus mampu bekerja sama dalam tim maupun eksternal. Pekerjaan seorang PR dan marketing mulai melebur menjadi satu. Kamu pun harus banyak berkolaborasi dengan mereka. Pemasar biasanya punya berbagai data dan analisis target audience. Berbekal data ini, kamu bisa merancang pesan PR yang pas. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat dalam pendidikan, yaitu yang pertama kebutuhan dasar atau fisiologis. Kebutuhan dasar seseorang yang harus terpenuhi sebelum kebutuhan lainnya dipenuhi. Sebagai contoh, seorang guru kelas memperhatikan seorang murid saat jam istirahat sedang duduk tanpa mengeluarkan bekal makanan dan memperhatikan si siswa lemas dan tidak bersemangat. Sang guru pun menghampiri dan memberikan roti untuk dimakan olehnya. Baik, selanjutnya itu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang muncul karena kedudukan seorang individu di dalam masyarakat, sehingga individu tersebut harus mampu menyelenggarakan berbagai upaya agar dipandang. Kebutuhan akan saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lain, karena dalam kehidupan bermasyarakat tak terlepas dari hubungan antar manusia yang saling timbal balik. Hubungan ini guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada pemenuhan keinginan masyarakat akan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan mengaktualisasikan diri. Suatu kebutuhan seseorang individu di dalam menggunakan dan juga mengembangkan bakat serta juga kapasitas yang dipunyai untuk kemudian menghasilkan serta juga mewujudkan dirinya sesuai dengan keinginannya. Aktualisasi diri yaitu puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Hal ini ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Yaitu yang terakhir atau yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan merupakan salah satu alat pendidikan. Jadi maksud dari penghargaan
yaitu sebagai alat untuk mendidik supaya anak merasa senang karena perbuatan untuk pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.